Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Kita kembali lagi di Nawaina. Malam kali ini sangat spesial mungkin ya. Ada yang berbeda ya? Ada yang berbeda. Ada yang hot. Sangat hot. Hot dan hits. Kalau CPNS tuh hot. Soal hot. Kalau spesial berarti telurnya berapa, Pak? 15. Nah, ini paling spesial karena kita akan ngobrolin terkait literasi. Dan dari semua literasi ternyata banyak banget ini yang pasti. Kita ada di Nawa Kopi, tepatnya di Kota Cirebon. Untuk viewer yang nanti melihat kami di sini, jangan lupa subscribe, follow, and ada yang baru Pak? TikTok? Ya, TikToknya Majelis Nawaina. Oke, kita akan spill dulu yang spesial di malam kali ini apa? Ternyata ada dari ITB ya? Mahasiswa ITB ternyata. Namanya Apa Maharani. ITB itu apa? Institut Teknologi Institut Tanpa Bobo. Bandung Pak. Waduh. Institut Tebalai gitu. Dikirain Institut Tanpa Bobo. Institut Tanpa Bobo. Oke, tanpa panjang lebar kita masuk ke perkenalan dulu Pak. Iya. Perkenalan dulu. Kan katanya terkenal maka tak sayang ya. Taruh lah. Terkenal maka tak Kalau udah sayang nanti nyaman bahaya. Gitu. Oke, silakan kepada rekan Maharani, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Oh, kita kedatangan teman-teman dari mana Iya. ya? Ramai banget kayaknya. Ramai banget Kali ini. nih. Oke, Ada ribuan kayaknya di sini. ribuan ya. Kayaknya para pencari takjil. War. Oke, ini kayaknya kita semua seumuran nggak sih? Tidak jauh. Mungkin setua gitu. Anda lebih tua berarti. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Habis itu nanti dijawab lagi kita seumuran apa enggak gitu ya. Oke, kenalin, nama aku Maharani. Teman-teman semua bisa panggil aku Non. Kalau mau manggil sayang juga boleh ya. Aku mahasiswa semester 8 di ITB. Teman-teman semester berapa nih? Oh iya benar. Enggak. Oke, di sini Tolong ya muka Anda tidak mencerminkan semester bawah ya. Oh, berarti ini bohong nih. Wajah tuh nggak bisa menipu. Oh ya, nggak bisa menipu. Yang ini kayaknya dosennya nih. Asdos, kacur. Kacur. Wali. Oh, yang ini asdosnya bukan nih? Tunggu ya. Oke, ini tentunya suatu kebahagiaan banget sih buat aku malam hari ini bisa ngopi bareng sama teman-teman, ngobrol inspirasi mungkin ya. Di sini aku juga masih bareng-bareng sama-sama belajar dari Kak Ajis, Kak Alfi, dan semua teman-teman di sini. Jadi so have fun untuk malam hari ini. Selamat dinikmati kopi yang begitu nikmat dan enak dari Nawanya sambil mendengarkan cerita-cerita dari kita. Mungkin itu ya, atau perkenalannya ada template apa lagi nih? Template-nya itu dari apa ya? Tadi ada yang request pertanyaan. Ya. Itu narasumbernya emang dari Cirebon atau orang Bandung? Oh, oke. Gitu. Kebetulan aku asli orang Cirebon, lahir di Cirebon juga. Rumah aku di Kebon Plok, ada yang satu arah nggak nih kita nih? Mau Kebon Plok. Itu baterai. Nggak ada ya? Ya, aku di Kebon Plok. Asli orang Cirebon. Asli orang Iya. Kemudian tadi mengenai literasi, kok kenapa sih yang dibawa Non Maharani gitu? Apa sih yang mau diobrolin tentang literasi gitu kan? Iya. Tapi sebelumnya kita akan prolog dulu dari rekan Ajis dulu, Boleh. karena Wah, kok dari langsung ke saya, Pak? Ini padahal ada yang ini dulu. Iya dulu kan Padahal kan yang- Yang mana-mana yang rendah dulu ya, Bang. Suhunya dia. Kalau langsung ke sini nanti langsung poin Pak. Kita spill dulu nih, ada tema apa di Majelis Nawaina untuk malam kali ini gitu kan. Nah ternyata temanya itu literasi generasi muda Pak. Literasi. Sedikit boleh di spill dulu sebelum ke narasumber yang spesial ini.
Iya, terkait tentang literasi karena sudah menjadi kewajiban kita ya, khususnya sebagai muslimin dan muslimat kan udah jelas banget kan referensinya itu kan. Kemudian karena berhubung kemarin gitu kita memperingati Nuzul Quran dan ayat pertama yang Allah turunkan kan terkait tentang Iqra, literasi kan gitu. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Berarti sepenting itu kita untuk berliterasi kan gitu ya. Terkait tentang bacaan ya sebenarnya tidak membaca secara tekstual aja gitu kan. Contoh misalkan kita punya masalah gitu kan. Kan itu juga kita harus bisa membaca bagaimana solusi menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya kan apalagi teman-teman mahasiswa kan yang sekarang mungkin sudah semester 8 kan, orang lagi baik-baik saja suruh nyari masalah kan ya. Iya nggak? Iya kan, sekarang lagi mikirin masalah sebagainya kan gitu. Kita harus bisa membaca. Nah, kemudian terkait literasi sederhananya kita kalau merujuk ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset itu paling tidak kita harus mengedepankan 6 literasi dasar. 6 literasi dasar. Fondasinya Jadi mungkin ya. fondasinya seperti itu. Jadi literasi itu tidak hanya baca tulis saja loh, gitu. Kan sudah menjadi hal yang dasar ya. Nah, di antaranya adalah literasi baca tulis ya udah sangat penting kan gitu, membaca, menulis dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya literasi finansial. Ya seperti kayak ginilah kita berbisnis ya teman-teman mahasiswa mungkin yang untuk menunjang organisasinya kan harus ada basic di finansialnya, entah jualan ataupun berbisnis sebagainya. Jadi finansial pun itu menjadi literasi gitu Pak Wahid. Ya non ya begitu non ya. Yeah. Dan itu ada literasinya gitu. Kemudian ada yang namanya literasi numerik. Literasi numerik ya baca literasi berhitung. Ya kan, kita harus punya perhitungan dalam kehidupan ini. Konsekuensi kita melakukan ini nanti imbasnya bagaimana nih kan gitu ya. Kemudian ya kalau secara numerik kan ya sehari-hari kan kita tidak terlepas dari hitung-hitungan kan gitu ya. Kemudian ada yang namanya literasi digital. Apa itu? Literasi digital itu memang sekarang kita kan sudah memasuki revolusi industri, bahkan sudah 5.0 ya. Yang semuanya sudah terdigitalisasi, semuanya sudah berbasis digital. Begitupun dalam dunia pendidikan, mungkin merasakan sekali di tahun 2020 ya teman-teman ya. Ketika corona itu ya? Ketika corona, betul. Itu kan salah satu pemanfaatan dalam media digital, itu pun termasuk dalam fondasi literasi. Kemudian ada juga literasi kebudayaan dan kewargaan. Apa sih kebudayaan dan kewargaan? Budaya kan salah satu ciri khas atau identitas sebuah negara kan. Barang siapa yang tidak bisa melestarikan ataupun bahkan tidak bisa menjaga sebuah budaya yang ada di negara ini ya jangan salahkan kalau misalkan batik yang punya kita diakui sama negara lain, ataupun sering kali kita berdebat tentang Reog Ponorogo yang diklaim sama negara luar, karena literasi tentang budayanya kita masih sangat nol gitu. Apalagi teman-teman muda sekarang kan yang gayanya sudah ke barat-baratan, mungkin yang K-pop-an dan sebagainya, tidak mengedepankan bahwa ciri khas kebudayaan Indonesia seperti ini gitu. Ini seperti itu dulu Pak. Lebih ke identitas lah. Identitas. Budaya itu kan suatu identitas kan gitu. Kita bisa menyebut bahwa non orang Cirebon ya ada khasnya gitu kan. Misalkan ketika ngomong penmandi kirik. Nah, itu kan ada salah satu ciri khas juga kan. Iya, misalkan orang agak Cirebon agak ke barat-baratan sedikit kan gitu. Mendiru. Ini anaknya gitu mancing teko. Nah, itu kan salah satu ciri khas juga bahwa itu orang Pleret nih kan gitu. Jadi untuk mengetahui ya kita harus berliterasi. Oke, menarik sekali prolog kali ini tentang itu. Nah, kembali lagi ke Narus gimana non? Terkait pengalaman di dunia literasi itu udah mungkin cukup lama, 1 tahun, 2 tahun. Oh, ini ternyata non punya komunitas juga loh. Apa namanya non? Iya, aku punya komunitas literasi namanya Teras Ngabaca. Teras Ngabaca. Terinspirasi dari mana tuh? Teras Ngabaca. Kalau teras kan identik dengan halaman rumah kan. Ngabaca itu kan yang ngebaca lah gitu. Gimana tuh non? Oke, jadi aku tuh sama teman-teman. Nah, ini ada beberapa teman-teman aku juga yang hadir. Give applause dulu dong untuk teman-teman Teras Ngabaca. Oke, jadi aku tuh sama teman-teman di sini ngebangun Teras Ngabaca. Awalnya mungkin sedikit cerita dulu nih.
seperti tadi yang udah disampaikan sama Kak Ajis, sebenarnya aku setuju sih kalau misalnya literasi itu emang tingkatannya banyak dan setiap individu itu sangat beririsan sekali dengan literasi gitu, yang baik kita sadari ataupun nggak kita sadari. Nah, tapi teman-teman pernah kepikiran nggak sih di era industri yang udah berkembang seperti saat ini, ternyata masih ada loh beberapa bagian masyarakat yang ternyata mereka itu paradigmanya jauh dari literasi. Yang paradigmanya tuh mindsetnya, wis sing penting kok masih bisa nganggo mangan, besok masih bisa urip, ya wis gitu. Itu lebih penting ketimbang kita harus sekolah, literasi, belajar baca dan yang lain-lain. Mungkin sebagian orang udah berpikir maju dan berkembang, tapi faktanya di kota Cirebon itu masih ada sekelompok orang yang paradigmanya seperti itu. Akhirnya aku sama teman-teman itu waktu 7 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah tahun ke-8? Sekarang tahun ke-7. Sekarang tahun ke-7. Nah, 7 tahun yang lalu aku sama teman-teman itu, kan aku baru pindah nih. Baru pindah di Kebon Kelok. Tadinya aku di Kesambi. Di Derajat tuh kan maksudnya orang-orangnya tuh udah pada peka sama pendidikan ya. Bisa dibilang orang tuh udah pada berlomba-lomba gitu kan. Nah, terus aku pindah ke Kebon Kelok, di mana wilayah yang teman-temannya tuh di sana pada belum lulus SD udah nikah. Ya. Nah, nikah. Iya. Lebih memilih menikah tuh apakah karena memang background pendidikan yang tidak mumpuni atau memang tuntutan dari orang tua? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Jadi orang-orang tuh kayak pada sebelum lulus SD udah pada nikah. Itu tuh karena di SD-nya tuh dia ada yang belum bisa baca kayak gitu. Jadi kayak yus lah nikah bewis gitu. Jadi ada pola terakhir gitu ya, ada masalah itu. Terus angka putus sekolahnya tinggi. Nanti teman-teman bisa kita bareng-bareng cek juga data dari Dinas Pendidikannya. Kalau dari 5 kecamatan tuh di Harjamukti angka putus sekolahnya tuh tinggi. Tinggi ya? Iya. Terus angka ini juga orang-orang yang nggak ngelanjutin sekolah itu juga tinggi. Terus angka pernikahan dininya juga tinggi. Mungkin Mas Ajis lebih paham juga kan? Ya, karena hitungan N dalam angka pernikahan di Harjamukti itu lebih tinggi. Paling tinggi lah gitu. Kalau yang lain paling 1 tahun cuma 400. Kalau itu bahkan bisa sampai 1000 angka pernikahan. Tuh, jadi berawal dari melihat kondisi yang menurut aku jadi culture shock gitu kan. Maksudnya kayak tadinya kan keluarga aku tuh di Kesambi itu kayak di tengah-tengah kota, terus pindah rumah ke sana, jadi kayak culture shock gitu. Sedangkan yang background orang tua aku tuh kayak sebenarnya kita tuh bukan orang mampu gitu. Maksudnya kayak orang tua aku tuh orang yang biasa aja tapi tuh sangat peka sama pendidikan. Bahkan ayah aku tuh kayak pernah bilang gini, pokoknya ayah mah nggak bisa mewarisin apa-apa ya, tapi selama kamu mau kuliah sampai mana ayah dukung kayak gitu. Saking awareness terhadap dunia. Berarti memang dukungan orang tua sangat penting juga ya? Betul. Jadi saat lihat kondisi lingkungannya kayak gitu tuh muncul kayak worry di dalam diri aku kayak gitu. Karena aku tuh nggak mau kayak ini loh, sebenarnya kan kayak kita mau kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat katanya bisanya cuma dengan ilmu gitu kan. Nah, akhirnya aku tuh awalnya ngajak dulu nih tetangga kanan sama kiri untuk belajar baca sama tulis, karena ada orang-orang yang ijazah SD aja tuh di era sekarang nggak punya, Kak Jis. Oh, masih ada ya? Masih ada. Jadi ada salah satu adik mente kita, itu dia tuh piatu, ibunya udah meninggal dari kecil, terus dia tuh nggak sekolah SD, yang seharusnya dia tuh sekarang tuh kelas 5 SD gitu. Nah, dari situ tuh kita tuh merangkul anak-anak yang kayak gitu, terus kita belajarin kayak tadi yang Kak Jis bilang, literasi yang paling basic, literasi baca, tulis kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ternyata teras ngebaca ini berkembang dari sisi adik mentenya semakin banyak. Sekarang kita udah punya 120 adik mente. Terus yang kedua dari segi infrastruktur bangunannya, tadinya tuh kita belajarnya di dalam ruang tamu rumah aku. Tapi sekarang alhamdulillah ada tempat ya? Iya, sekarang kita apa itu pendopo jomblo kayak gitu ya? Sekarang alhamdulillah kita udah ada donatur, ada subsidi silang. Waktu itu kita direnov waktu habis lebaran tahun lalu. Kita dapat 35 juta, kita renov. Nah, itu rezekinya anak-anak kan. Yang tadinya nih
ini masih ada teman-teman terasan di sini ya. Kita tuh kalau kegiatan kan suka ada hotmail Quran kayak gitu ya. Jadi kayak adik-adik tuh yang udah khatam tuh kita hotmail kayak gitu. Itu karena dulu tuh kita nggak punya tarut kayak gini. Yang anak-anak cowok tuh ada Kak Lutfi, Fama. Dia tuh bagian megangin spanduknya gitu loh, biar kayak anak-anak nggak kehujanan. Tapi barokallah rezekinya anak-anak abis lebaran terus kita direnov sampai ke depan sampai nih alhamdulillah sih. Terkadang gini non, kita kan sudah masuk dalam fase dunia yang mungkin sudah mulai apatis ya. Iya. Kok bisa kepikiran gitu? Kenapa nggak? Ya udahlah, yang penting kita selamat sendiri gitu. Yang penting saya berpendidikan, saya ini kemudian representasi dari pendidikan dan bekerja. Kenapa non kepikiran? Ayo teman-teman kita bikin ruang buat teman-teman mungkin yang secara pendidikan itu tidak tersalurkan gitu. Karena sebenarnya background keluarganya aku sama anak-anak yang nggak sekolah tuh sama. Maksudnya tadi kan aku udah ngasih tau juga ya di awal kayak ayah aku tuh kerjanya cuman bengkel, tapi mungkin kayak orang-orang tuh nggak percaya gitu loh kalau misalnya ayah aku tuh kerjanya bengkel, ibu aku tuh orang tua aku dua-duanya nggak ada yang kuliah, nggak ada yang selesai SMA, semuanya tamatan SD. Tapi tuh orang tua aku tuh karena pengen anaknya lebih baik dari dia tuh, jadi dia tuh mendongkrak anak-anaknya untuk pendidikannya lebih baik. Dan aku tuh merasakan di posisi si anak itu. Mungkin kalau misalnya Non punya adik punya dan melakukan hal yang sama kepada adik non. mendongkrak Iya. karir adiknya, iya. Kita Berarti berjalan. anak sulung. Anak pertama. Wah, kayak ente pak. Anak pertama. Ini anak pertama memang tulangnya harus kuat ya pak? Iya. Gimana nih maksudnya? Pundaknya tapi lebih ini ya. Kang Alvin pernah curhat sama saya Iya, gitu kan. iya. Pak, saya sekarang kebebanan katanya Iya. untuk menyelesaikan pendidikan adik saya. Berarti itu kan jadi beban tersendiri tuh pak, untuk bisa memotivasi bahwa lu tuh harus bisa bersekolah lebih tinggi biar gue yang biayain gitu loh pak. Untuk posisi anak pertama yang memang mendongkrak pendidikan adik untuk berliterasi itu gimana pak? Ya kalau saya sendiri bukan beban ya Pak, tapi lebih kepada Atau andanya beban sendiri pak? tanggung jawab terhadap adik mungkin Pak kalau kakak ya. Cuman kalau untuk pendidikan literasi khususnya di lingkungan keluarga, emang balik lagi sih ya namanya kesadaran ya. Terutama kalau emang di lingkungan keluarga ini tidak dibentuk dengan yang namanya literasi atau budaya atau membiasakan adanya baca, itu akan sulit. Karena ini juga menjadi faktor ya kenapa kita tidak senang membaca buku atau berliterasi. Sebabnya kan banyak, termasuk lingkungan juga jadi pengaruh, ya kan? Dari keluarga ya. Iya, dari keluarga itu kan inti ya, walaupun kita sebut nggak hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan keluarga juga sebenarnya menjadi penting ya. Al-Madrasatul Ula Iya, lebih tepatnya. itu menjadi awal di mana pendidikan itu dimulai gitu. Ya saya rasa persoalannya ada pada di keluarga ya. Kalau emang di keluarga emang melahirkan kebiasaan membaca, itu bisa jadi dari adik-adiknya. Tapi terkadang gini ya. Beda nggak sih case-nya? Kalau Mas Alfi kan ini udah berseragam nih, udah kerja ya. Kan Ya. kelasnya masih pengangguran Pak, mohon maaf. Saya juga. Tapi gini nih, kasihan lah. Saya juga nih nyari THR nih. Ini cukup menarik ya. Baik lagi THR Pak. Saya udah mau ngasih THR nggak ya? Nih umur Teman-teman segini. cukup menarik di majelis kali ini. Tapi kita akan break dulu sebentar untuk rehat dulu untuk nikmatin kopinya. Untuk yang nonton di sini jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita kembali di majelis Nawena. Niat aja dulu. Oke Pak.